Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita dipertemukan kembali dapat menyimak pada mata kuliah manajemen keuangan atau manajemen finansial. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita akan berlanjut pada tema atau pada topik terkait dengan analisa laporan keuangan seperti itu. Kira-kira apa yang dibahas? Mari kita simak. Ya, laporan keuangan. Kalau berbicara mengenai laporan keuangan, sebenarnya teman-teman mungkin akan mendapatkan lebih detailnya di mata kuliah akuntansi ya, dasar-dasar akuntansi atau yang sejenisnya. Di manajemen finansial ini kita lebih fokus pada nanti adalah melihat ini keuangan perusahaan ini sedang sehat atau enggak. Adapun untuk formatnya, saya pikir sudah dapat di akuntansi gitu. Tapi akan saya bahas juga sedikit saja, sekilas saja supaya nanti nyambung dengan eh, materinya seperti itu. Nah, laporan keuangan perlu diketahui bahwa banyak sekali format laporan keuangan atau laporan keuangan itu terdiri dari berbagai macam laporan seperti itu ya. Yang pertama yang sering kita kenal adalah laporan laba rugi ya. Di mana laporan laba rugi ya menunjukkan bahwa itu terkait dengan laba perusahaan atau kerugian perusahaan seperti itu, khususnya pada operasional perusahaan. Yang kedua, teman-teman juga tahu mungkin ada laporan perubahan modal. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada cash flow atau arus kas, di mana cash flow ada operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan itu sendiri seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini nanti kita akan fokus pada neraca dan laporan laba rugi, di mana neraca seperti yang kemarin kita bahas atau balance sheet ya, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya per 31 Desember atau di akhir tahun. Namanya juga balance sheet ya, pasti balance atau seimbang seperti itu. Dan juga laporan laba rugi yang menggambarkan operasi yang dapat dicapai perusahaan selama satu periode tertentu juga dalam satu tahun. Nah, satu periode ini biasanya tergantung perusahaan, bisa setiap bulan, bisa beberapa bulan, setiap 3 bulan sekali, semester atau apapun itu, atau bahkan mungkin ingin melihat perharian atau perpekanan seperti itu. Itu tergantung nanti perusahaannya biasanya membuatnya seperti apa dan nanti akan direkap dalam waktu 1 tahun juga bisa. Nah, satu-satu kita akan membahas masalah neraca ya, balance sheet. Kemarin kita sempat menyinggung masalah aktiva dan pasiva. Nah, disinilah nanti neraca itu gitu ya, formatnya seperti itu. Dimana biasanya di sebelah kiri itu aktiva dan sebelah kanan itu pasiva. Atau ada juga atas bawah, atas aktiva, bawah pasiva. Yang penting jelas clear aja menyebutkan mana yang aktiva dan mana yang pasiva. Untuk aktiva sendiri ada aktiva lancar atau bisa disebut juga dengan modal kerja, kemarin kita juga sempat bahas, dan juga ada aktiva tetap seperti itu. Nah, untuk pasiva sendiri ada hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Keterangan-keterangannya untuk aktiva lancar sendiri, ini saya yakin sudah ada di akuntansi, cuma saya ingin refresh saja. Di mana aktiva lancar atau modal kerja merupakan aktiva yang masa perputarannya itu lebih singkat dari 1 tahun. Aktiva lancar itu biasanya ada kas atau cash ya, duit cash ya, duit yang liquid, sangat-sangat liquid gitu. Kemudian ada surat berharga, marketable securities, ada piutang atau account receivable. Kalau tadi kemarin kita bahas di pasiva itu hutang, ya ini piutang. Misalnya ada perusahaan beli ke perusahaan kita tapi ngebond dulu, berarti kita masih punya piutang di perusahaan yang beli ke kita gitu. Dan juga persediaan inventory. Kalau jual beli barang ya ada persediaan barangnya gitu. Kalau di Alfamart ya barang-barang yang kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kalau perusahaan kayu ya kayunya itu sendiri itu persediaan, itu aktiva lancar yang dimana diharapkan perputarannya bukan diharapkan ya dan memang harus perputarannya itu lebih singkat atau lebih singkat dari 1 tahun itu sendiri.
Kemudian dalam aktiva ada juga aktiva tetap, di mana aktiva yang perputarannya lebih dari 1 tahun. Terhadap aktiva tetap dilakukan penyusutan dengan tujuan menggantikan aktiva tersebut apabila telah sampai waktunya. Penyusutan mungkin ada di mata kuliah lain ya, cuma saya ingin refresh bahwa penyusutan itu perlu dikeluarkan oleh perusahaan setiap periodenya, bisa setiap bulan, terserah, setiap hari juga boleh, setiap tahun juga bisa, periodenya terserah perusahaan. Itu biasanya kalau kita, contohnya kalau kita memiliki aktiva tetap itu kan terdiri dari bangunan, mesin, kendaraan, dan sebagainya ya. Contohlah mesin, misalnya kalau di UMP itu AC gitu ya. Nah, seharusnya UMP selaku perusahaannya atau selaku ya perusahaan lembaganya itu memperhitungkan penyusutan dari AC itu tersebut. Misal AC harga 3 juta. Kira-kira akan ganti AC pada waktu 5 tahun mendatang. Oleh karena itu harusnya diketahui bahwa kira-kira 5 tahun mendatang itu harga AC second yang digunakan itu berapa. Ketika beli 3 juta, ya kira-kira 5 tahun taruhlah jadi 500.000 gitu. Jadi tadinya 3 juta sehingga nilainya jadi 500.000. Yang 2,5 juta itu dibagi 5 tahun. Akhirnya ketemu setahun itu 500.000. Sehingga setiap tahunnya seharusnya UMP untuk 1 AC itu harus mengeluarkan biaya 500.000. Kemana? Ditabung dulu penyusutan ini. Tapi yang penting di laporan keuangan itu sudah dikeluarkan. Sehingga nanti di waktu 5 tahun yang akan datang, AC yang lama ini, second ini mungkin dijual dengan harga 500.000, kita sudah punya duit uang 2.500.000 lagi, sehingga nilainya di 5 tahun 3 juta itu UMP sudah pegang. Kalau mau beli AC dengan harga yang 3 juta, udah ada uangnya. Kalau mau lebih, tinggal menambahkan sisanya seperti itu. Nah, aktiva tetap ini memang perlu dipikirkan terkait dengan penyusutannya karena ini juga masuk ke dalam laporan keuangan atau paling tidak pengeluaran penyusutan itu harus, khususnya teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang benar-benar profit oriented gitu. Itu di aktiva tetap ya. Kemudian masuk ke pasiva, hutang lancar. Hutang lancar atau disebut juga dengan hutang jangka pendek karena liabilities merupakan kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang dari setahun. Hutang lancar ini terdiri dari wesel bayar, utang dagang. Terkadang perusahaan itu memang ada yang ngutang dulu gitu ya, beli tapi ngutang dulu. Kalau tadi piutang itu kita yang selaku uangnya tertahan di yang beli gitu, tapi di sini kita posisinya yang utang, itu utang dagang. Hutang bunga, utang pajak, utang dividen, harusnya memberikan dividen atau bagi hasil, tapi ini ditahan dulu ngutang gitu dan sebagainya. At least itu yang kurang dari 1 tahun. Nggak mungkin kan utang dagang misalnya dalam proses pembuatan makanan gitu, utangnya sampai puluhan tahun kan enggak gitu. Itu harus dilunasi kurang dari 1 tahun, bahkan kurang dari 1 semester seringnya seperti itu. Nah, adapun untuk utang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jangka panjang itu bisa lebih dari 5, bahkan lebih dari 10 tahun ya. Itu terdiri dari obligasi ya, surat utang misalnya, ada juga utang hipotek. Utang hipotek itu pinjaman jangka panjang yang ada jaminannya di situ. Jaminannya biasanya berupa aktiva tetap dan dilakukan secara tertulis melalui notaris, ada nominalnya, bunganya berapa, jangka waktu, agunannya apa saja. Seperti itu. Dan juga ada selain hutang hipotek ada juga kredit investasi, invest tapi kredit gitu ya. Dan sebagainya yang pasti lebih dari 1 tahun. Kemarin kita sudah mengkategorikan ya yang namanya sumber modal kewajiban itu dibagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi disimplify lagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka menengahnya itu masuk ke jangka panjang sehingga lebih memudahkan untuk mengkategorikan kewajiban atau hutang ini. Di pasiva juga kita kenal dengan yang namanya modal sendiri gitu. Modal sendiri ini modal yang disediakan oleh pemilik
perusahaan. Modal sendiri dari sebuah PT terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Modal saham kita kemarin sudah bahas, di mana terdiri dari saham biasa dan juga saham preferen. Nah, kenapa dikira saya pikir pemilik perusahaan itu owner. Enggak. Bahkan teman-teman yang membeli saham di perusahaan, contohnya perusahaan Indofood, itu teman-teman disebut sebagai pemilik perusahaan walaupun memiliki saham hanya sebesar 0,000 sekian persen. At least teman-teman adalah owner dari PT tersebut, PT Indofood misalnya. Nah, secara gampangnya untuk neraca sendiri ya seperti ini ya. Gambaran format sederhananya. Ada aktiva, ada pasiva. Di mana aktiva ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Di mana pasiva itu ada utang lancar, utang jangka panjang sama modal sendiri itu ya. Nah, ini sekilas ini teman-teman juga bisa googling. Nah, ini contoh-contoh neraca. Itu ada aset, ada kewajiban. Ada aset lancar, ada aset tidak lancar ya. Terus ada kewajiban jangka pendek dan ekuitas. Di sini tidak ada kewajiban jangka panjang ya. Kadang seperti itu, tergantung perusahaan masing-masing. Nah, ini versi internasionalnya Englishnya lah ya, sama saja liabilities and shareholder equity. Di sini juga adanya current liabilities dan shareholder equity saja, belum ada yang jangka panjang. Nah, kalau yang di sini ada ya long term liabilities itu utang jangka panjang. Pada intinya formatnya kurang lebihnya seperti yang tadi ini. Jadi kalau realnya di laporan atau di neraca perusahaan itu lebih kompleks, ya pasti lebih kompleks gitu, lebih kompleks. Hanya kita bisa memilah-milahnya, ini masuknya sebenarnya aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, masuk jangka panjang atau modal sendiri, itu kita harus bisa menentukan hal tersebut. Biasanya sih sudah dikelompokkan masing-masing seperti ini gitu ya. Kita jadi tahu ini. Ini contohnya lancar ya, utang jangka pendek ya. Ini ada long termnya sekian. Jadi total hutangnya 247.000 dolar. Adapun ini modal sendiri, shareholder equity gitu. Sehingga pasifannya totalnya 472 dolar. 100,100 ya. Di sini juga sama, semuanya punya harus sama antara total aset, aktiva sama pasifa itu harus sama. Sama ya. Sama juga. Oke. Itu tadi terkait dengan neraca. Adapun untuk laporan laba rugi ya, laporan laba rugi sendiri menggambarkan jumlah penerimaan secara keseluruhan ya dan laba yang dapat direalisasikan oleh atau direalisir oleh perusahaan selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun biasanya, tapi belum tentu juga. Kadang-kadang laporan laba rugi itu tergantung perusahaan tuh maunya 1 tahun itu periode berapa gitu. Struktur laba rugi sendiri dapat digambarkan sebagai berikut, nanti ada ya, cuma saya kepengen menjelaskan bahwa formatnya pun ada ada 2 macam lah yang populer. Ada yang single step, ada yang multiple step. Untuk laporan laba rugi yang single step sendiri biasanya lebih sederhana. Pada format ini semua pendapatan dan keuntungan yang diperoleh ditempatkan pada bagian awal. Kemudian nanti pendapatan itu dikurangi dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, selisih antara pendapatan ini sebenarnya lebih benar dikatakan sebagai penerimaan sih. Nanti selisih antara total penerimaan ini dan total beban inilah yang menunjukkan laba dan rugi perusahaan pada periode tersebut. Adapun untuk multiple step, format laporan keuangannya lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi dengan format ini, kita harus memisahkan antara transaksi yang operasional sama yang non operasional. Kemudian kita harus membandingkan biaya dan beban pendapatan yang berkaitan. Setelah itu kita baru bisa menghitung operasionalnya. Seperti itu. Kita bisa melihat langsung saja. Yang di sebelah kiri ini yang single step, yang sebelah kanan adalah multiple step. Kalau lihat yang di single step ya sesederhana itu, pendapatan, beban pokok, operasionalnya berapa, laba operasionalnya udah diketahui, pendapatannya dan sebagainya.
sehingga bisa diketahui laba dan ruginya. Selesai. Hanya itu saja gitu. Tapi kalau di multiple step gitu, di multiple step udah ada pendapatan, beban pokok dan sebagainya, administrasi ya operasional, dan juga ada biaya-biaya yang lain-lain. Contohnya kayak earning before interest gitu. Tax itu pajak, ada depresiasinya, amortisasi expenses juga sama ya, penyusutan. Ada pendapatan sebelum bunga dan pajak, ada pendapatan sebelum pajak, dan ada yang bukan operasional hanya dimasukkan. Nah, itu multiple step. Yang bagus yang mana? Yang otomatis yang jelas adalah multiple step, karena kita tidak mungkin mengabaikan yang namanya non operasional seperti pajak, bunga, penyusutan dan yang lainnya. Penyusutan maksudnya operasional, maaf. Maksudnya seperti pajak dan bunga, kita nggak mungkin mengabaikan hal itu, apalagi perusahaan besar. Pasti akan keluar sesuai dengan nominal atau nilai dari perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, paling tidak strukturnya, polanya ya seperti inilah untuk laporan laba rugi gitu, penjualan bersih dan sebagainya. Ini saya buat yang sederhana. Mungkin kalian ketika membuka laporan tahunan atau laporan laba rugi perusahaan yang besar-besar itu otomatis terlihatnya lebih kompleks. Tapi pada intinya adalah kita bisa melihat adalah strukturnya seperti ini gitu. Nah, ini contoh neraca dan laporan laba rugi. Ini saya dapat dari buku ya, dapat dari buku referensi angka-angkanya, sehingga sebenarnya masih ada yang saya kritisi terkait hal ini, karena contohnya laporan laba rugi yang di sebelah kanan itu saya nggak melihat ini berapa periode sih gitu, berapa periode gitu. Mungkin ini periode bulanan atau periode memang udah setahun. Karena apa? Ini sebenarnya berkaitan antara yang kiri neraca dan laporan laba rugi. Cuma di sini saya melihat laba yang ditahan kalau yang di kanan itu 16 juta, tapi yang di kiri itu 140 juta, itu cukup jauh. Maka dari itu laporan laba rugi yang di kanan belum diidentifikasi terkait dengan periodenya. Tapi tidak ada masalah, kita pakai ini saja gitu ya. Kita pakai laporan laba rugi yang ini. Contohnya yang kiri adalah neraca, ini yang atas bawah nggak kanan kiri ya, dimana ada aktiva lancar, aktiva tetap, ada pasiva, utang lancar, utang jangka panjang, modal sendiri gitu. Di kanan juga ada laporan laba rugi. Angka ini nanti yang akan kita jadikan untuk contoh pada perhitungan-perhitungan, contoh-contoh soal yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke. Nah, pembahasan kita pada sesi kali ini sebenarnya terkait dengan rasio-rasio finansial gitu ya, atau financial ratio. Financial ratio ini fungsinya untuk apa? Secara umum sih untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Secara umum dari referensi buku yang saya baca ada 5 rasio utama. Yang pertama adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua adalah rasio leverage ratio. 3, rasio efisiensi. Rasio rentabilitas atau profitability ratio. Kemarin sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sesi sebelumnya. Yang terakhir adalah rasio modal sendiri, equity ratio. Tapi khusus untuk mata kuliah ini, itu tidak akan saya bahas semua. Yang saya bahas adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Untuk nomor 3 dan nomor 5 tidak saya bahas karena terus terang banyak sekali. Bahkan satu rasio itu memiliki banyak rumus, tergantung kebutuhannya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih dalam, nanti akan ada saya berikan untuk referensi bukunya. Sebenarnya semuanya ada di manajemen keuangan, mau pengarangnya siapa, insya Allah bisa ditemukan seperti itu. Nah, rasio-rasio ini disebut juga kalau dalam dunia saham itu sebagai analisis fundamental, bagian untuk melihat keuangan perusahaan atau kondisi perusahaan. Jadi memang perhitungan seperti ini sangat-sangat diperlukan, khususnya bagi teman-teman yang tertarik menjadi manajer keuangan atau atau konsultan bagi perusahaan. Oke, kita akan bahas ya pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan rasio likuiditas gitu. Rasio-rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Namanya juga likuiditas, liquid, air, cair, dan sebagainya. Selalu ingat-ingat ini aja. Jadi yang benar-benar siap cair, siap digunakan. Sehingga rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan itu untuk membayar hutang-hutang jangka pendek. Jangka pendek itu yang seperti apa? Yang kurang dari 1 tahun. Para kreditur yang meminjamkan uang, kreditur jangka pendek, umumnya memperhatikan keseluruhan kekuatan finansial perusahaan. Calon debitur yang utang, perusahaan yang mau utang. Seluruhnya sebenarnya kalau mau meminjamkan uang, itu seluruhnya dilihat, nggak hanya masalah jangka pendeknya saja. Nah, mereka tertarik untuk mengetahui apakah debitur memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya jika jatuh tempo. Ya, salah satunya karena minjeminya hutang jangka pendek, ya kepingin tahu tentang rasio likuiditasnya atau kemampuan perusahaannya untuk membayar utang jangka pendek. Nah, setidaknya ada 4 rasio utama. Coba kan, satu rasio aja ada dibagi menjadi beberapa rasio lagi gitu. Ada 4 rasio utama yang dapat digunakan untuk mengukur perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang lancarnya. Ada net working capital, current ratio, acid test ratio, absolute liquidity ratio. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Dari mulai net working capital atau kita sering sebut dengan modal kerja neto untuk bahasa Indonesianya. Rumusnya gampang, yaitu selisih antara aktiva lancar, current aset dengan hutang jangka pendek, current liabilities dengan hutang jangka pendeknya. Rumusnya ya aktiva lancar kurangi hutang jangka pendeknya, selesai. Contohnya pada modal kerja neto PT ABC itu berapa? 165 juta, 100 ribu dikurangi 61 juta 400 ribu, ketemu 103 700 ribu. 165 sama 61 itu dapat dari mana? Aktiva lancar dan hutang jangka pendek. Kita kembali ke atas. Ini aktiva lancar. Berapa? 160 juta 100 ribu. Hutang lancarnya berapa? 61 juta 400 ribu. Nah, asalnya itu dari situ. Perlu diketahui modal kerja neto atau net working capital ini hanya untuk mengetahui nilainya, besarannya berapa sih sebenarnya, di perusahaan punya dana berapa sih gitu. Sehingga hasil dari modal kerja neto ini sebenarnya tidak memberikan banyak arti apabila dijadikan sebagai alat pembanding dengan modal kerja neto di perusahaan lain, di industri yang sama. Kita nggak bisa ngomong ketika 100 juta itu banyak, nggak bisa. Atau 50 juta itu lebih bagus, lebih buruk daripada 100 juta, belum tentu gitu, belum tentu. Tapi angka tersebut ini berguna sebagai untuk informasi internal lah, informasi internal, khususnya dalam menjamin kreditur jangka panjang, karena jika jatuh tempo pembayaran menggunakan modal kerja, kan untuk jangka panjang bisa dengan modal kerja, bisa dengan modal sendiri. Maksudnya apa? Oh, ini sebenarnya ketika udah dikurangin jangka pendek, kita masih punya 100 juta loh, 100 juta 103 juta 700 ribu untuk PT ABC gitu. Jadi kalau kreditur jangka panjang itu ngelihat, oh masih ada. Itu makanya perlu angka ini ya. Walaupun yang masuknya ke liquidity ratio, tapi dilihat juga oleh kreditur jangka panjang. Itu hanya sekedar nominalnya berapa sih gitu. Nah, yang kedua ada current ratio. Nah, ini yang paling umum justru ini yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Current ratio bisa disebut juga dengan rasio modal kerja atau working capital ratio. Rumusnya gampang banget. Aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Selesai. Kalau tadi di atas dikurangi saja, ini bagi kali. Sehingga contohnya pada PT ABC adalah 165 juta 100 ribu dibagi 61 juta 400 ribu dikali 100% ketemu 269%. Di mana artinya adalah bahwa setiap satu utang lancar dijamin oleh 2,69 aktiva lancar. Untuk kreditur jangka pendek, semakin besar rasio ini ya semakin baik gitu ya. Karena jaminan terhadap piutang mereka bertambah tinggi pula gitu. Untuk kreditur ya jaminannya makin tinggi gitu. Kalau sampai 300% ya setiap Rp1 utang dijamin sama Rp3. Itu senang banget gitu. Semakin tinggi semakin bagus.
Tapi bagi perusahaan bertambah tinggi rasio ini berarti banyak yang dikorbankan rentabilitas modal sendiri karena bertambah banyak dana yang tertanam pada aktiva lancar. Kalau banyak ini aktiva lancar, rata-rata itu kalau aktiva lancarnya apalagi cash ya banyak dana-dana mandek di situ. Tapi kalau dirubah menjadi persediaan masih aktiva lancar juga sih. Cuma likuiditasnya nanti eh, paling tidak cair. Atau mungkin diubah jadi mesin gitu, aktiva tetap kan lebih menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi. Nah, itu bagi perusahaan ya semakin mandek. Nah, bedanya dengan kita, dengan orang yang tidak berbisnis, cash mungkin bagi kita tuh enak gitu ya. Tapi bagi perusahaan ya sekedar untuk bayar jangka pendek. Yang lain kalau ada duit mandek bagi perusahaan itu buruk. Karena harusnya diputer terus seperti itu. Nah, apabila si penganalisa ingin membandingkan likuiditas bagi berbagai perusahaan dalam industri yang sama, itu lebih berguna menggunakan current ratio ini daripada modal kerja neto. Ya, industri yang sama itu misalnya kalau industri garment ya garment semua, industri pupuk ya pupuk semua, industri benih ya benih semua, industri fashion ya harus fashion semua gitu. Biar perbandingannya lebih apple to apple. Coba saja kita ngelihat ini, ada perusahaan A dan perusahaan B dengan struktur kekayaan yang berbeda gitu. Di mana perusahaan A kita bisa lihat aktivanya totalnya 2000, tapi terdiri dari aktiva lancar Rp800, aktiva tetapnya Rp1.200. Ini angka sudah disederhanakan. Adapun pasifanya hutang lancarnya 600, hutang jangka panjangnya 600, modal sendirinya 800. Perusahaan B pun demikian. Coba diperhatikan ya. Angkanya lebih tinggi ya perusahaan B seperti itu. Secara duit ya, nominal uang. Nah, kita coba menggunakan kita cari likuiditasnya menggunakan modal kerja neto dan juga current ratio. Untuk perusahaan A, modal kerja netonya adalah Rp200. Dari mana? Dari 800 dikurangi 600 aktiva lancar dikurangi hutang lancar, ketemulah Rp200. Adapun perusahaan B, modal kerja netonya ketemu Rp600, yaitu 3.000 aktiva lancarnya dikurangi pasif atau hutang lancarnya itu dari 1.400 sehingga ketemu Rp600. Kalau dari modal kerja neto otomatis lebih besar perusahaan B. Tapi dari current ratio perusahaan A ketemu 133%. Dari mana? Dari mana? 800 dibagi 600 kali 100%. Begitu juga dengan perusahaan B. 125% ketemu dari mana? Yaitu 3.000 dibagi 2.400 kali 100%. Beda. Sekarang lebih tinggi perusahaan A. Jadi mana yang paling berguna untuk digunakan sebagai pembanding untuk kita melihat likuiditas perusahaan seperti yang tadi dibahas, yang paling berguna adalah current ratio. Karena kenapa? Dilihat dari segi modal neto maka perusahaan B memang lebih liquid ya. Tadi karena 600 dibanding 200, Rp600. Tapi dari current ratio perusahaan A lebih liquid. Telah dikemukakan bahwa apabila yang menjadi tujuan adalah pengendalian intern, kalau cuma sekedar ngerti nominalnya berapa sih, ya untuk kreditur jangka panjang bahwa kita punya duit segini kok, gitu. Kita punya duit sisa segini untuk lunasin jangka pendek, kita masih punya sisa banyak sehingga modal kerja neto ya lebih berguna karena yang lihat jangka panjang gitu, kreditur jangka panjang. Tapi untuk kreditur jangka pendek, sebaliknya kalau melihat perbandingan likuiditas perusahaan dalam industri yang sama, ya current ratio lebih berfaedah dibandingkan dengan konsep modal kerja neto, di mana perusahaan A itu lebih liquid untuk yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang mungkin yang B ya, yang B untuk menjamin aja bahwa ada dana. Seperti itu. Nah, selain current ratio ada juga acid test ratio atau disebut juga dengan quick ratio. Fungsi dan kegunaan dari acid test ratio adalah sebenarnya sama ya, sama kayak current ratio. Cuma perbedaannya terletak pada rumusnya. Yang ini acid test ratio atau quick ratio itu dikurangi aktiva lancarnya itu harus dikurangi dengan persediaan dulu.
baru dibagi dengan hutang lancar. Adapun untuk PT ABC berapa? Ya 165.100.000 dikurangi 112.900.000 gitu untuk persediaannya. Persediaan tahu dari mana? Ya seperti kita balik lagi ke atas. Ini persediaan 112.900 persediaan. Persediaan itu inventory ya, inventory gitu. Nah, kenapa asumsi dasarnya kenapa sering digunakan acid test ratio atau quick ratio untuk mengukur likuiditas? Karena secara umum ya, persediaan dalam aktiva lancar adalah komponen yang paling tidak cair dibandingkan dengan kas dan surat-surat berharga piutang juga. Persediaan itu paling tidak liquid. Maksudnya apa? Tidak liquid? Ya, seandainya ada persediaan itu dalam bentuk barang, kan memiliki waktu harus terjual dulu sebelum jadi duit kan, sebelum jadi uang. Maka dari itu untuk mengukur likuiditasnya ya ini di apa namanya tiadakan, makanya dikurangin persediaan dulu. Gitu. Sering pula current ratio itu pun tidak cukup untuk mengukur perbandingan likuiditas antara dua perusahaan atau lebih dalam industri yang sama. Karena struktur aktiva lancar dan komposisi hutang lancar yang nggak sama. Baik struktur modal kerja maupun komposisi hutang lancar tentu saja mempengaruhi likuiditas perusahaan. Komposisi seperti apa, struktur seperti apa, kita simak di sini. Nah, ada perusahaan X dan perusahaan Y. Sama nominal aktiva pasifannya sama. Aktivanya 20.000, pasifannya juga ini aktiva lancar dan hutang lancar. Sama, komposisinya adalah aktiva lancar 20.000 dan hutang lancarnya adalah 10.000. Sama ya secara total. Tapi secara struktur modal kerjanya, strukturnya di dalam kekayaan perusahaan ini beda-beda. Di perusahaan X dari seluruh total aktiva lancar 20.000 ternyata semuanya ada di persediaan. Adapun hutang lancarnya adanya di wesel bayar tok, nggak ada hutang dagang dan lain-lain. Bedanya dengan perusahaan Y, 20.000 di aktiva lancar ini dipisahkan menjadi berbagai macam aktiva lancar ya. Ada yang di kas, ada yang di surat berharga, piutang, persediaan masing-masing 25%, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Adapun hutang lancarnya juga terdiversifikasi, nggak hanya di wesel bayar seperti perusahaan X, tapi ada juga di hutang dagang dan lain-lain seperti itu. Walaupun nilainya sama, gitu ya. Walaupun nilainya sama. Kalau kita melihat current rasionya perusahaan X dan perusahaan Y itu sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 200%. Kenapa? 20.000 dibagi 10.000 kali 100%. Semuanya sama. Akan tetapi kalau kita melihat dengan seksama, memperhatikan struktur aktiva lancar dan komposisi utang lancarnya, kesimpulannya bisa beda. Bedanya seperti apa? Contoh ada dua alasan. Satu, perusahaan Y memiliki komponen aktiva lancar yang lebih liquid dibanding perusahaan X. Perusahaan Y 75% aktiva lancar yang liquid dan 50%-nya sangat-sangat liquid, yaitu kas dan surat berharga. Paling liquid itu kas, kedua surat berharga. Ya, ketiga terus piutang itu. Nah, perusahaan X 100% aktiva lancarnya yang paling tidak liquid, yaitu persediaan. Butuh waktu gitu, butuh waktu untuk menjual persediaan ini gitu. Itu baru dilihat dari aktivanya. Kalau dilihat dari komposisi hutang lancarnya, maka perusahaan Y memiliki sumber pembelanjaan yang fleksibel dibandingkan perusahaan X. Perusahaan Y sumber pembelanjaannya yaitu dari wesel, utang dagang, dan lain. Diversifikasinya banyak. Sebaliknya perusahaan X hanya satu sumber yaitu wesel bayar. Di mana wesel bayar itu punya bunga lagi. Jadinya secara likuiditas lebih liquid mana? Liquid perusahaan Y. Walaupun current rasionya ini sama. Gitu. Walaupun current rasionya ini sama. Sehingga tidak serta-merta dari current rasio selesai. Enggak. Apabila misalnya kita pada posisi analis ya. Atau misalnya manajer keuangan perusahaan. Atau mungkin kita yang meminjamkan uang ke perusahaan tersebut. Sehingga perlu dilihat dari struktur kekayaan perusahaan. Gitu. Yang terakhir ada absolute liquidity ratio.
sama juga sebenarnya, tapi ini hanya menghitung kas dan surat-surat berharga tok. Piutang itu enggak. Contohnya PT ABC ya cuma kas sama surat berharga. Kenapa hanya kas dan surat berharga? Karena pada kasus-kasus tertentu misalnya ekonomi sedang sulit gitu. Untuk mengumpulkan piutang itu tidak semudah itu gitu. Karena di sini malah lebih pandangannya piutang dagang dan persediaan itu nggak cair sama sekali. Khususnya pada kok ekonomi-ekonomi yang sedang krisis. Misalnya kayak corona sekarang ini banyak perusahaan yang pailit atau yang keuangannya tidak stabil ya karena contohnya yang paling bagus mungkin melihat dari absolute liquidity ratio-nya. Dan 14% tinggi apa enggak? Enggak bisa bilang tinggi atau tidak atau bagus atau tidak. Kita harus bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada pada industri yang sama. Oke. Untuk pertemuan sesi pada kesempatan kali ini mungkin sampai dengan absolute liquidity ratio dulu ya. Liquidity ratio dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.